Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Senin malam hari ini, tanggal 15 Februari 2006. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu dipelihara sampai detik ini. Hari ini tanggal 16 Februari. Oh, ini kemurahan Tuhan. Ini kasih setiap Tuhan. Kita sudah menjalani selama 16 hari. Hari ini 16 Februari, Bapak. Sudah 2 minggu, berarti setengah bulan. 3 minggu, Bapak. Sudah 3 minggu kita di bulan Februari. 2 minggu lagi kita selamat tinggal bulan Februari. Sudah bulan Maret. Itu mari kita hari kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca firman Tuhan. Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Di situ dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa-Mu yang surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Oh, minta ampun sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, berarti kita juga sama harus saling mengampuni. Tidak boleh dendam, dengki, benci, iri hati. Hal yang tidak berkenan sama Tuhan kita buang dalam nama Yesus. Isilah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita didapati damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, sehingga kita layak berkenan sama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Mengampuni, mengampuni lebih dulu. Mari kita punya sifat mengampuni terlebih dahulu. Mengampuni, mengampuni lebih dulu. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni, mengampuni lebih dulu. Amin, haleluya. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya. Dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Amin, haleluya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam kamu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapakku yang sangat ku cintai. Aku mau cinta Yesus dan taat pada firman-Nya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, aku juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman malam hari ini, ku siapkan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Buat Bapak Ibu Saudara semua yang dipelihara, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus, Senin malam ini tanggal 16 Februari 2026, kita bersyukur, kita terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Biar kita memiliki sifat mengampuni, sabar, seperti firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, 14, 15, 16. Di dalam firman Tuhan katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Haleluya. Mari kita hidup saling damai, saling mengampuni, penuh dengan cinta kasih. Karena kita semua bersaudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Begitu indah kalau kita di dalam Yesus. Kalau di luar Yesus, jelas kita saling balas dendam. Di luar Yesus, saling memaki, saling mengkhianati, saling membalas. Kalau di dalam perjanjian lama, saudara ya, kalau kita zaman yang sudah saya baca, zaman yang lalu, ya, di dalam kitab raja-raja semua, ya, mereka saling bunuh-membunuh, raja saling dia dendam. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita ada kasih Tuhan. Dulu kita dibawa kutuk dosa, tapi saat ini kita dibawa kasih karunia Tuhan. Untuk melalui firman Tuhan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, mari kita mau saling sabar, saling mengampuni. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci, iri hati, hal yang jelek kita buang dalam nama Yesus. Tapi kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Markus 11 ayat 20 sampai 26, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Coba nih saudara, pohon ara yang tidak berbuah langsung dikutuk oleh Yesus. Kering, demikian kehidupan kita. Kalau kita hidup tidak berbuah, kering, jadi artinya tidak berguna. Hidup useless kalau tidak taat kepada firman Tuhan. Hidup tidak ada arti kalau seandainya kita tidak berbuah. Jadi berarti kalau tidak berbuah, kita menjadi orang egois. Kita menjadi orang yang hidupnya di luar firman Allah. Ya, kalau di luar firman Allah, kering saudara. Ya, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi yang pertama, Yesus maksud ayat ini berkata, mari belajar kita mau taat dan kita harus punya iman sama Tuhan ya. Maka Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi artinya ketaatan diikuti dengan kita punya iman. Menjadi kekristenan itu harus punya sifat taat ya. Kalau sudah berbuah ya berbuah, jangan bandel saudara ya. Harus itu punya sifat taat. Dan kedua punya sifat iman ya. Terus ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan terjambaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya apa yang dikatakan itu akan terjadi, hal itu akan terjadi. Amin. Mari kita memiliki iman
Memiliki sifat taat juga memiliki iman. Ikut Yesus harus punya iman. Kalau punya iman, mujizat terjadi. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kami minta didoakan. Percaya bahwa kamu telah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepada. Jadi jelas ya. Jadi ke dalam Yakobus pasal 5, 16b, doa orang yang benar. Berarti kalau orang benar punya sifat taat, yakin dia akan punya sifat yakin, kita memiliki keyakinan iman kita kepada Tuhan, itu besar kuasanya. Terus berikutnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu yang dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapa-mu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa-mu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wah, ini 3 penting. Yang ketiga, yang pertama, kita harus, tadi sudah saya katakan, punya iman, ya, punya taat iman, dan ketiga punya sifat karakter kasih untuk mengampuni, saudara. Ya, jangan sampai ada dendam dengki. Jika bila seorang salah kepada saudara, kata firman Tuhan, mari kita saling mengampuni. Lupakan kesalahan itu orang. Damai dengan setiap orang, sesuai dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kan begitu. Ya, dikatakan sini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi kita tidak boleh dendam dengki. Kita minta ampun sama Tuhan, tapi saudara tidak memiliki sifat pengampunan. Nggak bisa, saudara. Kata Yesus di ayat 26 ini, wah ini ekstrim, ini luar biasa, saudara. Membawa kita takut sama Tuhan. Jika kamu tidak mengampuni, Bapa-mu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau sudah tidak diampuni, berarti kita hidup di dalam dosa. Kalau hidup di dalam dosa, upah dosa maut, masuk neraka kalau saudara. Ya, di surga itu penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita. Ya, jadi kalau kita tidak punya sifat mengampuni, yang jelas kita tidak damai dengan Tuhan. Berarti kita tidak punya sifat taat. Yang oleh itu melalui firman Tuhan ini, supaya membawa kita malam hari, ayo kita mau melangkah bersama Yesus. Kita punya sifat taat, dan kita punya iman kepada Tuhan, dan ketiga miliki sifat pengampunan. Saling mengampuni, ya, sehingga kita damai dengan Tuhan. Dan kalau tidak punya sifat mengampuni, saudara, berarti kita tidak damai. Kalau tidak damai, berarti kita tidak kudus. Itu aja. Sebab tertulis dalam Ibrani pasal 12:14 sebagai terakhir, ya. Ibrani 12:14 dikatakan demikian. So. Ibrani 12:14 demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kalau tidak melihat Tuhan, melihat iblis, masuk di neraka. Dan kita kalau kita tidak punya sifat mengampuni, berarti nggak ada damai. Ribut sama orang terus-terusan. Ya, tapi kalau ada damai, ayo kita jadilah peacemaker, jadilah pendamai. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau belum jumpa dengan Yesus, mari. Kata Yesus, ikut Yesus pikul salib. Penyangkalan diri. Ada harga yang bisa dibayar. Penyangkalan diri berarti kita tidak egois. Kita merendah hati. Ikut Yesus, kita mau taat. Ikut Yesus, kita punya iman. Dan ikut Yesus punya kasih pengampunan. Sehingga hidup kita layak, berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Mengampuni lebih dulu. Amin. Haleluya. Mengampuni lebih dulu, seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni lebih dulu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh sudah ampuni. Amin. Haleluya. Semua dosa, semua salah kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Yesus tidak pernah ingat-ingat asal kita bertobat. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Ingat firman Tuhan ada 3 poin. Yang pertama, kita punya sifat taat, lakukan firman Tuhan. Dan kedua, kita memiliki iman kepada Tuhan. Dan ketiga, memiliki sifat kasih, mengampuni. Tidak boleh dendam, dengki, benci. Hati hal yang negatif kita buang dalam nama Yesus. Kita punya sifat kasih, pengampunan, sabar, damai dengan setiap orang, sehingga kita layak berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.